berarti filosofia yang artinya cinta terhadap kebijakan. Nah, kalau menurut W.J.S. Purwamitra menyatakan bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya dari segala yang ada di alam semesta ini untuk mengetahui kebenaran dari arti sesuatu. Untuk filsafat selanjutnya menurut Bertrand Russell, yang mana dia menyatakan bahwa filsafat itu tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal dan dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Filsafat lebih lanjut dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang mana dia menyatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 aspek. Apa yang kita ketahui dalam ilmu metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika, dan sampai di manakah harapan kita secara agama, dan apa hakikat manusia secara antropologi. Sehingga seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Selanjutnya untuk ruang lingkup filsafat. Nah, di sini filsafat itu mempelajari segala sesuatu pikiran manusia yang sangat luas, ya. Segala sesuatu yang mungkin ada serta benar dan nyata, baik material konkret maupun material abstrak. Secara ontologi ilmu, pada hakikatnya ilmu itu apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah menentukan pendapat bahwa bahkan keyakinan kita mengenai apa dan bagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari, ya, terkait filsafat itu seperti itu. Untuk selanjutnya kalau dilihat dari epistemologi ilmu, kalau filsafat itu meliputi sumber, sarana, dan tata cara mengenai sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan. Apa saja model-modelnya? Bisa realis, bisa rasionalisme, empirisme, kritisme, positivisme, dan fenomenologi. Kalau menurut aksiologi ilmu, kalau filsafat itu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam memberikan makna terhadap kebenaran atau keyakinan. Sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang menjelajahi berbagai kawasan sosial, simbolik, fisik, material, seperti itu. Cabang dari filsafat itu sendiri ada filsafat pengetahuan, filsafat keseluruhan kenyataan, filsafat tindakan, filsafat sejarah. Untuk filsafat pengetahuan ini merupakan salah satu cabang dari filsafat dan berfokus pada diri di bidang pengetahuan. Ini dibagi menjadi 3. Secara epistemologi berarti ilmu yang berfokus tentang pengetahuan. Jadi bagaimana cara mendapatkan dan membuktikan kebenaran dari pengetahuan itu. Kalau logika berarti membantu dalam mengenali dan menyelidiki pemikiran. Apakah pemikiran itu bertentangan dengan prinsip atau tidak? Seperti itu, atau kita sebut inferensia dan valid. Selanjutnya kritik ilmu. Nah, di sini berarti ilmu pengetahuan yang menekankan pada teori, ya, teori kritis. Jadi ilmu teoritis
yang ditemukan kemudian dikolaborasi melahirkan ilmu baru, ya, seperti itu. Filsafat keseluruhan kenyataan di sini sangat luas, ya, tentang ilmu ontologinya atau metafisikanya, bisa khusus maupun umum, seperti teologi metafisika, antropologi, kosmologi. Nah, teori metafisika ini apa? Dia berfokus pada prinsip yang meluas, sesuatu yang menyeluruh dan membicarakan sesuatu yang tidak nampak. Kalau antropologi, ilmu yang menyelidiki pernyataan tentang hakikat manusia, hakikat alam semesta, sehingga melahirkan pemikiran kritis, ide, dan inovasi. Selanjutnya kosmologi. Kalau kosmologi ini menekankan pada terjadinya peristiwa dan benda yang mengalami perubahan waktu akibat pengaruh benda lain. Cabang filsafat lainnya, filsafat tindakan, berarti berfokus pada diri untuk mengkaji tentang etika dan estetika seseorang. Etika berarti berhubungan dengan tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang itu. Nah, di sini etika ini merupakan salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia. Berbeda dengan estetika, jika estetika itu berhubungan dengan keindahan atau kepantasan atau ketidakpantasannya, ya. Estetika di sini merupakan ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sikap dan non-sikap. Kalau tadi etika itu berdasarkan tata kramanya, moralnya, kalau estetika keindahan sikapnya atau non-sikapnya, seperti itu. Selanjutnya cabang filsafat lainnya adalah filsafat sejarah. Filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritis dari sejarah dalam dua pengertian, kritis dan spekulatif. Untuk filsafat kritis sejarah berarti aspek teori dari disiplin ilmu sejarah secara akademik dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul sejarah, bukti sejarahnya, sejauh mana objektivitas yang dapat dilakukan, seperti itu. Kalau filsafat spekulatif sejarah berarti bidang filsafat tentang signifikansi hasil dari sejarah manusia. Berspekulasi kemungkinan akhir dari teologi terhadap perkembangan manusia. Bagaimana finalisasinya, seperti itu. Untuk filsafat umum, ya, atau sering disebut filsafat murni, di sini memiliki banyak objek. Bisa metafisika, berarti meliputi ontologi, hakikat kenyataan secara keseluruhan, kosmologi tadi tentang alam, humanologi berarti tentang manusia, dan teologi tentang Tuhan. Untuk epistemologi berarti hakikat mengetahui kenyataan. Kalau logika berarti dapat menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan. Jadi berdasarkan realita yang ada. Aksiologi berarti hakikat yang menilai keadaan, meliputi etika baik atau buruk dan estetika dari keindahannya. Selanjutnya untuk filsafat khusus. Filsafat khusus di sini disebut terapan, berarti objek kenyataan salah satu objek kehidupan manusia yang penting, hukum atau sejarah, seni, moral. Berarti disiplin-disiplin ilmu itu termasuk dalam filsafat khusus atau terapan, ya. Misalkan di sana filsafat hukum berarti menyelidiki tentang hukum sebagai suatu bentuk yang khas dari pengawasan sosial di masyarakat. Untuk filsafat sejarah berarti menyelidiki metafisika sejarah yang berkenaan dengan latar belakang sebuah hukum yang mendasari, terus kemudian akan memotivasi perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Filsafat seni berarti menyelidiki hakikat nilai-nilai estetika keindahan yang terkandung di dalam alam atau karya seni. Filsafat moral berarti berhubungan dengan penyelidikan makna baik berhubungan dengan tujuan hidup, makna kewajiban,
yang berhubungan dengan hukum, dan makna kewajiban yang berhubungan dengan kesatuan dan kesetujuan dan ketidaksetujuan. Untuk filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat, ilmu pengetahuan, ini merupakan filsafat khusus ya, yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Biasanya objeknya secara rasional, berpikir kritis, logis, dan sistematis, kemudian menyeluruh dan mendasar. Filsafat ilmu pengetahuan ini juga berusaha untuk memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, ya, lengkap, dan mendasar untuk mendapatkan atau menemukan kerangka pokok unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Kemudian ada juga kesalahpahaman dalam fungsi dan penerapan filsafat. Yang pertama, filsafat ini dianggap sebagai mitos dan digunakan secara tidak optimal sebagaimana pengertian dan maksud yang sebenarnya. Filsafat juga dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai manfaat praktis karena sering diterapkan sebagai pemikiran atau wacana yang terlalu abstrak. Filsafat juga membicarakan wacana yang tidak jelas arah dan tujuan, sehingga seseorang yang belajar filsafat tidak mampu berpikir secara wajar, tepat, dan benar. Itu yang anggapan yang salah ya. Filsafat juga dianggap sebagai tempat bersembunyi dan menyembunyikan ketidakmampuan intelektual seseorang. Filsafat merupakan wacana yang sukar untuk dipikirkan. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan. Kalau filsafat pendidikan ini menurut Brubaker menyatakan bahwa filsafat pendidikan itu ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Kalau berdasarkan T.W. Moore, itu menyatakan bahwa filsafat pendidikan itu sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep. Kalau menurut M.J. Langeveld, itu menyatakan bahwa filsafat pendidikan itu bersifat non-pragmatis, sehingga diperlukan proses untuk mencari makna dan berpikir secara mendalam. Menurut ketiga sumber tersebut, kita simpulkan berarti filsafat pendidikan itu ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis, sehingga dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran, latihan-latihan yang nanti sifatnya mendidik. Dasar kajian filsafat. Hal-hal yang menjadi dasar kajian filsafat pendidikan adalah sifat hakiki pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan, manusia sebagai objek pendidikan, hakikat hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan, hakikat hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan, hakikat hubungan antara ideologi filsafat pendidikan dan sistem pendidikan, dan yang terakhir hakikat tujuan pendidikan. Nah, tujuan filsafat pendidikan itu sendiri, yang pertama, untuk menjadikan seseorang sebagai manusia, lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. Yang kedua, mendorong untuk dapat menjadi orang yang berpikir sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya, memberikan dasar pengetahuan dan pandangan secara sintesis, sehingga seluruh pengetahuan itu menjadi satu kesatuan. Yang keempat, menjadikan seseorang memiliki hidupnya sendiri berkat pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pengetahuan hal-hal yang mendasar tersebut harus memiliki arti mengetahui dasar-dasar kehidupan diri sendiri. Bagi seorang pendidik, filsafat memiliki keistimewaan karena dengan filsafat itu sendiri yang akan memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia, seperti ilmu dalam mendidik, objek dan ruang lingkup pendidikan. Ini bisa dibagi menjadi secara umum dan khusus. Secara umum adalah segala hal yang
menyangkut permasalahan dalam kehidupan. Secara khusus, dapat merumuskan sifat hakiki pendidikan secara tegas, merumuskan sifat hakiki manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, dapat merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem dari pendidikan itu sendiri. Dan yang keenam adalah merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan dari pendidikan. Baiklah, saya akhiri untuk materi pada kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.